Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah dibagikan oleh dosen kami, yakni Bapak Ahlis Munazilin sebagai dosen pemangku mata kuliah arsitektur dan perancangan komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model pengamatan. Saya sendiri Muhammad Rifki Muhtaram, NPM 2020 50 30 28. Langsung saja ke materi. Yang pertama ialah definisi dari model pengamatan, yakni model pengamatan didefinisikan dalam sebuah arsitektur set instruksi yang diberikan untuk menentukan bagaimana instruksi bahasa mesin dalam arsitektur yang mengidentifikasi operan dari setiap instruksi. Sebuah model pengamatan menentukan bagaimana menghitung alamat memori efektif operan dengan menggunakan informasi yang dimiliki dalam register dan konstanta yang terkandung dalam instruksi mesin atau tempat lain. Lanjut, yakni karakteristik instruksi mesin. Karakteristik instruksi mesin di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah instruksi mesin atau mesin instruksi yang dieksekusi membentuk suatu peran dan berbagai macam fungsi CPU. Yang kedua ialah kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi set CPU. Dan yang ketiga ialah mempelajari karakteristik instruksi mesin meliputi yang pertama ialah elemen-elemen instruksi mesin, yang kedua representasi instruksinya, dan yang ketiga jenis-jenis instruksi, yang keempat penggunaan alamat, dan yang terakhir rancangan set instruksi. Kita langsung kepada yang elemen instruksi mesin. Untuk dapat dieksekusi, suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Apa saja elemennya? Yang pertama ialah operation kode, opkode. Apa itu opkode? Yakni menspesifikasi operan yang akan dilakukan. Kode operan berbentuk kode biner. Dan yang kedua ialah source operan reference. Operasi dapat berasal dari lebih satu sumber. Operan adalah input operasi. Dan yang ketiga ialah result operan reference, yakni merupakan hasil atau keluaran operasi. Dan yang keempat next instruction reference, yakni elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Selanjutnya ialah operan dari operasi. Melihat dari sumbernya, operan suatu operasi dapat berada di salah satu ketiga daerah berikut ini. Yang pertama ialah memori utama atau memori virtual, dan yang kedua ialah registrasi CPU, dan yang terakhir ialah perangkat I/O. Selanjutnya ialah representasi instruksi. Poin pertama di sini, instruksi komputer direpresentasikan oleh sekumpulan bit. Instruksi dibagi menjadi beberapa byte. Dan yang kedua ialah file ini diisi oleh elemen-elemen instruksi yang membawa informasi bagi operan CPU. Dan yang terakhir ialah layout instruksi, dikenal dengan format instruksi. Dan yang terakhir ialah korelasi atau hubungan. Ada 3 poin di sini. Yang pertama ialah terlihat hubungan antara ekspresi bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Yang kedua, dalam bahasa tingkat tinggi, operan dinyatakan dalam bentuk aljabar singkat menggunakan variabel. Dan yang ketiga ialah dalam bahasa mesin, hasil tersebut diekspresikan dalam operasi perpindahan antar register. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan tadi bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.